Roma pasal 12 ayat yang kedua. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Satu kali lagi dengan suara yang lantang. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Firman Tuhan luar biasa pagi hari ini dengan tema jangan serupa dengan dunia. Jangan serupa dengan apa? Dunia. Serupa artinya sama. Jadi firman Tuhan pagi hari ini mau katakan kepada kita, jangan sama dengan dunia. Walaupun kita ini tinggal di dunia ini, tapi tidak boleh sama seperti dunia. Amin. Ikan di laut, walaupun laut airnya asin, ya tidak ada tawar ya, asin ya. Makanya orang buat garam itu dari air laut ya. Walaupun asin, tapi ikan itu kalau kita makan tidak ada rasa asinnya, kecuali memang diasinkan oleh tangan manusia. Tetap ikan itu sendiri tawar, ya. Malah kita mau makan kita harus pakai bumbu-bumbu dulu supaya ada rasa asin sedikit, ya. Artinya sekalipun kita tinggal di dalam dunia ini, hidup kita tidak boleh sama seperti dunia ini. Amin. Tidak boleh serupa dengan dunia ini, malah yang harus kita serupa adalah serupa dengan Kristus. Roma 12 ayat 2 dalam terjemahan versi yang lain dikatakan, jangan meniru tingkah laku dan kebiasaan dunia. Amin. Kebiasaan-kebiasaan yang ada di dunia ini tidak boleh kita ikuti. Ya. Tidak boleh kita menjaga perasaan orang lain lalu kita ikut saja apa yang mereka lakukan. Apa yang baik menurut mereka belum tentu itu menjadi hal yang benar. Amin. Tidak boleh kita mengikuti kebiasaan yang ada di dunia ini, yang kita sudah tahu itu dosa, tapi kita mau melakukannya. Orang dunia selalu memikirkan hal-hal yang belum tentu benar, ya. Kadang-kadang kita manusia toleransi dengan apa yang sebenarnya Alkitab tidak bilang, tapi kita mau lakukan itu. Ya, kita sudah tahu itu bertentangan dengan Alkitab, dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi karena kita menjaga perasaan manusia, tidak enak kalau kita tidak lakukan. Nanti kan orang bilang apa, ya? Kita menjaga perasaan manusia. Galatia pasal 1 ayat 10, saya selalu senang dengan ayat ini. Dikatakan, jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Ya. Kalau kita ikut-ikutan orang, artinya kita sedang mau menyenangkan hati manusia. Berarti kita ini bukan hamba Kristus. Orang yang mengikuti apa yang dilakukan oleh dunia sedang membangun perseteruan dengan Tuhan. Ya. Kita sedang membuat diri kita menjadi musuhnya Allah. Padahal dalam kehidupan kita ini tentunya kita tidak mau untuk dimusuhi orang. Apalagi Tuhan memusuhi kita. Kita tidak mau. Tetapi ketika kita melakukan kejahatan, kita melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita menjadi sama dengan dunia ini, maka dengan sendirinya kita sedang membangun perseteruan dengan Allah. Ya. Orang Kristen yang sudah ditebus oleh Tuhan, orang Kristen yang tahu bahwa kehidupannya sudah ditebus oleh darah yang mahal yang tidak
ternilai dengan apapun, yang tidak bisa dibayar dengan apapun, darah Yesus itu harusnya dia berubah. Di sini Paulus katakan kepada jemaat di Roma bahwa hidup mereka tidak boleh sama dengan dunia ini, karena mereka sudah menerima Yesus, karena mereka sudah tahu kebenaran. Ya, itu yang perlu kita ketahui dalam kehidupan kita. Kekristenan adalah agama yang praktis, yang bertujuan untuk mengatur perilaku dan cara hidup yang benar. Jadi kalau kita mau supaya cara hidup kita benar, setialah baca firman Tuhan. Kenapa banyak orang melakukan kejahatan hari-hari ini? Ya, karena tidak setia baca firman. Apa saja akhirnya dia bisa lakukan, kejahatan apa saja dia bisa lakukan. Sama dengan dunia ini. Dunia melakukan kejahatan, mereka menganggap bahwa itu biasa. Ya, dunia ajarkan kepada manusia balas kejahatan dengan kejahatan. Kamu pukul saya pukul balik. Ya, ada teman-teman bilang, lu jahat, saya lebih jahat lagi. Itu prinsip orang dunia. Lu bikin saya bikin kembali. Itu prinsip orang dunia. Tapi prinsip anak Tuhan, prinsip firman Tuhan, kita harus mengasihi sesama. Ada salah satu penyanyi rohani, ya dia orang yang cukup punya. Pencuri masuk dalam rumahnya, istrinya sedang hamil besar. Pencuri masuk dalam rumahnya, lalu pakai pisau mau membunuh mereka. Tapi karena si cowok ini dia cepat, akhirnya pencuri sempat di lehernya jadi berdarah semua, tangannya juga berdarah. Istrinya sangat trauma karena malam-malam, dan yang mencuri itu, yang mau berusaha untuk merampok rumah mereka itu tetangga sendiri. Memang pencuri itu tidak jauh dari orang-orang yang dekat. Kenapa? Orang-orang yang tahu. Nah, setelah itu dia memaafkan orang yang sudah melakukan kejahatan ini. Walaupun hukuman tetap berjalan, tapi dia maafkan. Karena dicari tahu ternyata dia mencuri karena dia sudah punya utang yang banyak, dia tidak ada pekerjaan, dia tidak tahu lagi mau harus bagaimana lagi, istri dalam rumah tangganya juga hancur. Akhirnya itulah jalan yang dia harus lakukan. Tapi apa yang dilakukan oleh orang yang takut akan Tuhan ini? Dia pergi, dia mengampuni, dia kasih tahu apa yang benar. Ya, itulah beda kita dengan orang dunia. Ya, orang dunia kejahatan harus kita balas. Tapi anak Tuhan harus melakukan apa yang benar. Disinilah orang melihat bahwa ada Kristus. Orang Kristen harus berbeda dengan orang di luar sana. Ya, bukan gaya hidupnya, bukan cara penampilannya, tidak, tapi bagaimana perbuatannya, kasihnya, itu yang harus dilakukan. Nah, dalam pembacaan ini kita tidak boleh sama dengan dunia dalam dua hal, yaitu dalam perbuatan dan dalam pikiran kita. Artinya perbuatan kita harus beda, cara berpikir kita juga harus beda. Amin. Tidak boleh sama. Dunia memikirkan apa yang enak, yang menyenangkan hatinya. Tadi pagi Marco sempat bilang, awas jangan terlalu nyaman, ya. Nyaman karena sudah enak cari uang, ya. Dia selalu tegur saya, awas jangan terlalu nyaman. Sudah keenakan cari uang, jadi sudah lupa untuk berdoa. Saya bilang, saya kan pegang uang belum banyak. Saya ini pegang satu hari 1.000-2.000 saja, jajan-jajan anak kecil saya. Tapi itu saja, di hal kecil aja dia ingatkan saya, kamu jangan terlalu nyaman.
Ya, jangan terlalu nyaman mau pegang uang, lupa dengan Tuhan. Jadi bukan saya tegur jemaat, saya ini juga ditegur, ya. Bukan saya khotbah lalu saya tegur jemaat, saya tidak, saya sudah ditegur duluan. Ya, kita bersyukur kita punya orang-orang yang mau tegur kehidupan kita, ya, mau nasihatin kita supaya kita sama-sama melakukan kebenaran. Coba lihat hari Minggu orang di pasar sana. Saya kadang-kadang heran, ini orang ini pergi ibadah kah? Apakah mereka tidak punya rasa bersalah di hadapan Tuhan? Sudah kasih mereka segala sesuatu, nafas, kehidupan, kesehatan, kekuatan. Apakah berkat Tuhan itu kurang, Bapak Ibu Saudara sekalian? Sehingga jam-jam waktu doa kita saja kita skip, cari dulu yang utama, yang menurut kita ini penting. Sekali lagi saya katakan, saya selalu bilang sama jemaat Tuhan, tidak ada orang yang tidak butuh uang, semua butuh uang, ya. Tapi yang terutama dalam kehidupan kita ini, kita harus berubah. Tuhan tidak pernah terlambat untuk memberkati kehidupan kita, menolong kita. Tapi yang Dia mau, perbuatan dan pikiran kita ini, cara berpikir kita ini harus berbeda. Amin. Harus berbeda. Bapak Gembala selalu sampaikan bagaimana ada seorang pengusaha yang dia benar-benar bangkrut, ya. Lalu dia mulai dengan usaha yang dengan uang 2.500.000, tapi sekarang Tuhan berkati dia luar biasa. Ketika kita hidup takut akan Tuhan, pola pikir kita ini pasti berubah. Amin. Pasti berubah, dan perbuatan kita ini berubah. Nah, kalau cara berpikir kita ini sudah berubah, perbuatan kita ini sudah berubah, kita pasti tahu mana yang menyenangkan hati Tuhan, mana yang tidak. Orang kalau cara berpikirnya ini sudah beda, dia bisa bedakan. Amin. Tapi kalau berpikirnya hanya begitu terus dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, bahkan tahun ke tahun, begitu terus, dia tidak akan bisa berkembang. Dia tidak akan bisa berubah. Dia tidak akan bisa bedakan mana yang kehendak Allah, mana yang tidak. Nah, orang Kristen harus berubah dalam pikiran dan perbuatan kita. Efesus pasal 5 ayat 11, kita baca bersama-sama. Efesus pasal 5 ayat 11. Efesus pasal 5 ayat 11. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Amin. Jangan turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan yang jahat. Kalau sudah tahu apa yang benar, jangan pergi lagi korek apa yang tidak benar. Kalau kita sudah tahu bahwa dosa itu sampah, jangan korek lagi itu sampah. Ya, jangan ikut saja aturan firman Tuhan. Jangan mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan yang gelap, yang jahat. Tidak boleh ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Di dalam Kolose pasal 3 ayat 5-6, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Ini firman Tuhan keras, tegas. Kasih mati itu hal-hal yang duniawi, yang dalam diri kita. Kedagingan kita, kebiasaan buruk kita, kasih mati. Ya, kalau mati artinya tidak ada potensi lagi, ya. Tidak bisa timbul lagi kalau sudah mati. Kita lihat ya. Kalau kita misalnya ada orang yang sudah meninggal, tidak mungkin dia mau hidup lagi. Nah, begitu. Kebiasaan kita ini kita harus matikan sampai tidak timbul lagi atau tidak terulang lagi. Itu yang harus kita
lakukan. Matikanlah apa yang ada dalam diri kita, ya, yang tidak menyenangkan hati Tuhan, kebiasaan-kebiasaan buruk kita, kedagingan-kedagingan kita, itu harus dimatikan. Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Wow, ternyata percabulan, kenajisan, hawa nafsu itu sama dengan penyembahan berhala. Dan itu sangat membuat Tuhan marah. Kita harus berusaha untuk mematikan semua itu, karena itu tidak benar di hadapan Tuhan. Yang sama dengan penyembahan berhala, semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Nah, saya mau sampaikan kepada jemaat Tuhan, orang yang sama dengan dunia ini, orang yang serupa dengan dunia ini, satu kata buat kita semua yang harus kita dengar, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang durhaka. Ya, orang-orang yang durhaka. Tentunya Bapak Ibu semua, kita tidak mau disebut orang-orang yang durhaka. Amin. Orang durhaka itu seperti apa? Kita pernah dengar cerita maling kundang, ya. Dia disebut sebagai anak yang durhaka. Durhakanya apa? Karena dia tidak mengakui orang tuanya, ya. Durhaka itu orang yang tidak tahu berterima kasih. Durhaka itu orang yang tidak setia. Durhaka itu orang yang ingkar janji. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah pernah berjanji sama Tuhan, jangan pernah tidak ditepati, ya. Karena orang yang sudah berjanji di hadapan Tuhan lalu tidak menepatinya, firman Tuhan katakan bahwa dia adalah orang yang durhaka. Bapak Ibu boleh buka kamus dan cari tahu apa itu durhaka. Ketika kita tidak menghargai Tuhan, ketika kita tidak mengikuti, tidak taat kepada Tuhan, kita ini bisa dikatakan sebagai orang-orang yang durhaka. Dan orang-orang durhaka itu akan mendapatkan hukuman dari Tuhan. Orang-orang durhaka itu akan mendapatkan murka Allah, ya. Orang yang serupa dengan dunia ini adalah orang-orang yang sedang menyerahkan dirinya kepada iblis. Untuk iblis tunggangi dia, untuk iblis peralat dia. Kita tentunya tidak mau diperalat oleh iblis. Amin. Tentunya kita mau diperalat oleh Tuhan. Karena kita ini sudah ditebus untuk menjadi hamba Kristus, bukan lagi hamba dosa. Bapak Ibu kalau lihat keadaan dunia ini yang semakin menjauh daripada Tuhan, jangan ikut arus, jangan ikut-ikutan, berusaha untuk memisahkan diri. Amin. Berusaha untuk menjauhkan diri dari orang-orang yang tidak kenal firman, dari orang-orang yang suka dengan hal-hal duniawi ini. Berusaha untuk itu. Dulu kita masih kecil, tidak terlalu tahu firman Tuhan, ya. Pesta itu kita paling senang. Iya toh? Pesta kita paling senang. Setelah orang makan, nah sudah, itu kita acara yang paling kita tunggu-tunggu. Goyang sana, goyang sini, entah apa faedahnya. Tidak ada faedahnya kan? Tapi kita kalau di gereja nih kita diam, tenang, ya, kita tidak mau menghargai orang lain lagi. Kita menjauhkan diri dari hal-hal seperti itu. Kenapa? Kita ini sebagai simbol surat Kristus yang terbuka. Orang harus lihat, ternyata hidupnya anak-anak Tuhan itu seperti ini. Tidak boleh kita sama dengan dunia ini, ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, iblis sedang berusaha keras untuk bagaimana menjatuhkan manusia, untuk bagaimana menjatuhkan anak-anak Tuhan. Dengan
dengan cara berpikir yang salah. Makanya jangan menyerahkan pikiran kita kepada pikiran-pikiran yang sesat. Berusaha setiap hari minta sama Tuhan, kita berdoa, Tuhan pimpin kehidupan kita, hati pikiran kita dipimpin oleh Kristus. Sebab firman Tuhan katakan kita harus memikirkan apa yang di atas. Pikiran Kristus harus berkuasa atas pikiran kita. Jangan pikiran-pikiran dunia. Dunia ini berusaha untuk melemahkan kita. Dunia ini berusaha untuk menjatuhkan kita. Dunia ini berusaha untuk membuat kita menjadi orang-orang yang tidak berharga, yang tidak bernilai. Sebab itu di hari-hari yang jahat ini, mari kita minta Tuhan pimpin hidup kita, supaya kita memikirkan apa yang benar di hadapan Tuhan. Ya, inilah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Titus pasal 1 ayat 16 dikatakan, mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Seringkali kita sebagai orang-orang Kristen, kita mengaku bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Saya percaya Tuhan, saya telah dibaptis. Tapi apa? Perbuatan kita tidak mencerminkan kehidupan Kristus. Orang-orang seperti ini dikatakan mereka keji, durhaka, dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Ternyata orang-orang yang menyangkal Kristus itu orang-orang yang keji, orang-orang yang durhaka. Ini Alkitab yang katakan. Jadi kalau kita dengan iman katakan bahwa saya mengasihi Tuhan, amin. Saya cinta Tuhan, amin. Saya mau ikut Tuhan, amin. Berarti perbuatan saya juga harus sama seperti itu. Ada orang mengatakan bahwa tidak mungkin saya suci, tidak mungkin saya hidup kudus, ya. Tidak mungkin saya hidup benar. Sehingga apa? Karena pikiran-pikiran yang sesat itu akhirnya dosa menjadi kebiasaannya. Dia senang saja melakukan kejahatan. Padahal firman Tuhan katakan, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu sempurna. Firman Tuhan katakan, kuduskanlah hidupmu karena Allah yang kau sembah itu kudus. Artinya target yang harus kita capai dalam kehidupan kita ini adalah hidup kudus dan hidup benar. Goalsnya kita itu hidup benar dan hidup kudus. Amin. Itu yang harus kita kejar setiap hari selama kita hidup. Ya, tadi pagi saya sempat dengar salah satu khotbah, hamba Tuhan bilang begini, buat apa hidup lama-lama di dunia ini tapi bikin kejahatan? Tidak usah minta umur panjang kalau mau hidup jahat terus. Saya pikir-pikir betul juga ya. Betul tidak? Betul juga. Ngapain kita minta umur panjang lalu hidup ini tidak memuaskan hati Tuhan? Buat apa kita minta Tuhan kesehatan dan kekuatan kalau hidup ini kita pakai untuk hal-hal yang tidak berguna, yang tidak menyenangkan hati Allah? Itu hanya membuat kita menuju ke neraka. Biar hidup kita ini singkat di bumi, tapi hidup sudah menyenangkan hati Allah. Itu yang Tuhan inginkan. Itu lebih daripada cukup. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau minta kesehatan, kekuatan dan umur panjang, minta itu untuk apa? Untuk menyenangkan hati Tuhan. Jangan sampai kita sudah dikasih kesehatan, kekuatan, Tuhan sudah kasih kita berkat-berkat yang kita inginkan, kita minta apa Tuhan kasih, kita berdoa segala sesuatu Tuhan siapkan untuk kita, Tuhan sudah kasih kita, lalu kita tidak pakai itu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Firman Tuhan bilang, itulah orang-orang yang durhaka. Orang-orang
Orang durhaka tuh orang-orang seperti itu, yang Tuhan sudah kasih semua-semuanya, tapi mereka tidak pakai itu untuk mempermuliakan Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, orang-orang yang murtad itu adalah orang-orang yang sudah mengecap kebaikan Tuhan, tapi dia meninggalkan Tuhan, dia melupakan Tuhan. Itu orang-orang yang murtad. Orang Kristen banyak yang murtad. Jangan sampai kita jadi orang Kristen yang pada akhirnya kita bukan setia sampai garis finish, tapi di pertengahan jalan kita sudah jadi murtad. Tidak boleh. Setia dengan panggilan kita, setia dengan kepercayaan kita, iman kita. Kalau Yesus saja bisa setia sampai dia mati pun dia tetap setia, maka Bapak Ibu Saudara dan saya harus setia sampai mati. Amin. Sampai titik darah penghabisan. Amin. Sampai titik darah penghabisan, sampai kita hembuskan nafas terakhir, kita harus hidup dalam Tuhan. Amin. Itu yang Tuhan mau. Aduh Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita benar-benar menikmati firman Tuhan, kita rasanya apa yang kita punya tuh tidak sama dengan kita hidup dalam hadirat Tuhan. Kita kalau sudah kenal Tuhan, sudah menikmati Tuhan dalam kehidupan kita, kebahagiaan kita tuh hanya Tuhan saja. Dan saya mau mengajak kita jemaat Tuhan, ya, supaya kita benar-benar hidup dinikmati oleh Tuhan. Amin. Hidup kita ini benar-benar dinikmati oleh Tuhan. Tuhan senang. Satu perkataan hamba Tuhan yang tadi pagi saya dengarkan, dia bilang, buat apa kita di gereja memikirkan kuantitas, tapi kualitas tidak ada. Jemaat-jemaat Tuhan, marilah kita menjadi jemaat-jemaat yang berkualitas di hadapan Tuhan. Tuhan akan mempercayakan kepada kita hal-hal yang besar. Nah, bagaimana kita mengalahkan dunia ini? Bagaimana supaya kita tidak hidup sama dengan dunia ini? Bagaimana supaya kita tidak hidup serupa dengan dunia ini? Firman Tuhan dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 4, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan ada yang mengalahkan dunia ini, yaitu iman kita. Jadi iman kita yang akan mengalahkan dunia ini. Orang kalau punya iman yang kuat, orang kalau punya iman yang teguh, dia pasti bisa mengalahkan dunia ini. Amin. Dia pasti bisa mengalahkan segala macam cobaan, kedagingan, hawa nafsu. Dia pasti bisa kalahkan itu. Kalau apa? Imannya kuat. Makanya jemaat-jemaat Tuhan, setialah beribadah, setialah baca firman, supaya apa? Iman kita semakin hari semakin kuat, semakin teguh. Roma pasal 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi bagaimana supaya iman kita kuat? Ya, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Kalau setia baca firman, setia dengar khotbah-khotbah, baca Alkitab, pasti kita bisa mengalahkan dunia ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus bisa mengalahkan dunia ini. Dan karena apa? Dunia ini semakin jahat. Dunia ini semakin jahat. Saya lihat di salah satu negara pun, ya, pendeta, pastor mereka sudah menikahkan orang-orang yang sesama jenis. Mereka pakai apa? Pakai Alkitab ini. Jadi mereka kutip ayat-ayat yang mereka putar balikan lagi, sehingga mereka bisa menghalalkan semuanya. Dunia ini semakin jahat Bapak Ibu, ya. Dan saya mau sampaikan, jemaat-jemaat Tuhan juga kita harus cerdas. Amin. Harus cerdas. Ini buku yang harus kita baca setiap hari, supaya kita cerdas. Kita tidak bisa
banyak cara supaya bisa melegalkan dosa. Tapi kita orang-orang yang dalam Tuhan, setia baca firman, kita harus kuat lawan itu. Di negara-negara lain, mereka sudah menikahkan orang-orang yang sesama jenis, perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Sudah. Indonesia ini yang ya saya kurang tahu, tapi belum masuk itu. Dan kita bersyukur Bapak Ibu Saudara sekalian, kita hidup di Indonesia ini, kita terus berdoa supaya kejahatan jangan merajalela di Indonesia ini. Ya. Kitalah orang-orang benar yang sudah Tuhan tempatkan di Indonesia ini, supaya apa? Kita berdoa bagi bangsa kita ini, kita berdoa bagi negara kita ini, biar belas kasihan Tuhan ada, hujan pertobatan, hujan keselamatan ada, sehingga bangsa ini terus dijaga, dilindungi Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan pagi hari ini saya mau sampaikan kepada kita semua, jangan kita sama dengan dunia ini. Amin. Harus berusaha lawan arus. Memang kita tidak hidup di lingkungan orang-orang benar, betul? Memang kita tidak hidup di lingkungan orang-orang yang baca firman terus. Mungkin kita hidup di lingkungan orang-orang yang berbeda dengan kita. Tapi satu hal, kita tidak boleh sama dengan mereka. Amin. Kita tidak boleh sama dengan mereka. Kita berusaha untuk tunjukkan, saya orang Kristen, saya takut akan Tuhan, saya jadi berkat. Amin. Biarlah firman Tuhan di pagi hari ini boleh memberkati kita semua.